Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Dr. Daniel Setiawanathan. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kabupaten Bandung, kelompok 3 Angkatan 5. Pada Learning Journal kali ini, saya akan membahas mengenai Wall of Government. Jadi penting untuk diketahui, untuk memaksimalkan pelayanan publik sebagai ASN, kita harus memahami konsep dari Wall of Government. Wall of Government merupakan suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaborasi dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Wall of Government ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan bersama. Wall of Government juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat. Wall of Government, elemen pemerintahan, konsep tadi menekankan pada pencapaian tujuan, proses integrasi institusi, proses kebijakan, sehingga penyatuan hanya pada sektor-sektor tertentu. Wall of Government diperlukan untuk mencairkan sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektoral. Prinsip-prinsip Wall of Government meliputi yang pertama melibatkan seluruh pihak, yang kedua kolaborasi, yang ketiga kebersamaan, yang keempat kesatuan, yang kelima adalah tujuan bersama. Prasyarat daripada untuk menerapkan Wall of Government yang baik, yang pertama adalah budaya dan filosofi, yaitu menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai Wall of Government ke dalam budaya yang dianut agar tidak terjadi culture shock. Yang kedua adalah cara kerja yang baru. Perlu kepemimpinan yang berbagi antar sektor, mensyaratkan expertise dari sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga adalah akuntabilitas dan insentif, outcome dan pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. Yang keempat adalah cara baru pengembangan kebijakan dan mendesain program dan pelayanan collegiate approach. Pendekatan kolegial atau collegiate approach di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan atau pelibatan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala sesuatu bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan di daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Unsur kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Dan unsur yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan, dalam hal ini merupakan pelanggan. Prinsip pelayanan publik meliputi partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Ada 4 hal pokok yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara, yaitu proteksi.